Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, la tukhalitin nas ma'al ama. La tukhalitin nas ma'al ama. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, la tukhalitin nas ma'al ama. Janganlah kalian bergaul, janganlah kalian berkumpul dengan manusia dalam keadaan buta. La tukhalitin nas. Jangan kalian bergaul atau berkumpul manusia ma'al ama, dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Buta atau dalam bahasa sekarang sering dikatakan tunanetra. Tunanetra ialah seseorang itu tidak bisa melihat baik sesuatu yang jauh atau yang dekat karena rusaknya organ mata kita. Dikatakan orang tunanetra atau buta. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali menyebut kata buta dengan derivasi katanya. Namun yang perlu kita pahami, buta menurut definisi Al-Quran itu ada dua makna. Jadi perlu dipahami, kata buta dalam Quran itu memiliki dua makna. Pertama, ada buta secara fisik, secara zahir buta. Jadi ada buta secara fisik atau secara zahir. Ini bisa kita lihat dalam surah Nur di ayat 61. Di An-Nur ayat 61 kata Allah, laisa 'alal a'ma haraj. Al-ayat. Jadi Allah menyebut buta ini banyak dalam Quran, sampai 34 kali dalam 30 surah. Di antaranya Al-Baqarah 171, Al-Maidah 71, Al-Isra 72, Al-Furqan 73. Namun dari sekian banyak Allah menyebutkan kata buta, ada dua makna yang tersirat. Pertama, zahir, buta secara fisik atau secara zahir. Di Quran surah Nur ayat 61. Laisa 'alal a'ma haraj. Bukanlah atas orang yang buta itu dosa, al-ayat. A'ma di sini, buta di sini, buta secara zahir. Laisa 'alal a'ma. Di sini buta secara zahir. Ada lagi di ayat lain, di antaranya Al-Baqarah ayat 18. Di sini butanya secara fisikis, secara batin. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un.
tuli, bisu, dan buta, dan mereka tidak melihat. Buta di sini secara psikis atau secara batin. Jadi ada buta secara zahir, ada secara batin. Di antaranya yang secara psikis atau batin di surah Al-Baqarah ayat 18. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, bahkan buta, dan mereka tidak kembali. Fahum la yarji'un. Jadi Allah mengibarat kata-kata buta di sini secara zahirnya mereka melihat. Berarti buta di sini buta secara psikisnya atau secara batinnya. Ini buta menurut Quran. Bahkan di Quran di akhirat nanti pun Quran mengibarat ada kata-kata buta. Surah Toha 124. Di sini Allah di akhirat pun mengibarat kata buta. Ini bukan hanya di dunia. Di akhirat nanti pun Allah ada menyebut buta. Allah ibarat kata-kata buta. Di antaranya di surah Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada mengingat kami. Dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia malas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'asyatan danqa. Bagi mereka nanti kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sulit, sempit. Meskipun Allah berikan dia keluasan rezeki, tapi hatinya terasa sempit. Orang yang berpaling daripada zikir kepada Allah, ma'isyatan danqa. Allah ibarat dengan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan danqa. Jadi siapapun yang berpaling dari zikir kepada Allah, dipastikan hidupnya itu sempit, meskipun rezekinya luas. Kan terkadang ada manusia yang rezekinya melimpah, namun perasaannya selalu gelisah. Ada juga manusia yang rezekinya ala kadarnya, namun Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya. Ini perbedaan orang yang Allah bukakan kelapangan dalam hatinya dan tidak. Tergantung apakah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan di akhirat nanti kami halau mereka dalam keadaan buta. Jadi buta pun ada di akhirat. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan buta. Tidak bisa melihat apa-apa. Ini janji Allah kepada orang yang malas berzikir, berpaling berzikir. Allah janjikan di akhirat nanti wa nahsuruhu, kami halau di akhirat nanti mereka dalam keadaan buta. Meskipun dalam dunia dia melihat, tapi di akhirat Allah butakan matanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa sebab orang itu Allah butakan matanya. Kalau dalam istilah sekarang, Allah butakan mata hatinya. Jadi ada beberapa sebab. Kalau kita ada di antara ini, hati kita Allah butakan, Allah matikan. Allah butakan mata hatinya. Dan ini pernah ditanyakan seseorang kepada Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri ketika beliau sedang ngumpul sama jamaah beliau, tiba-tiba ada orang bertanya kepada beliau, wahai Imam Hasanul Basri, apa penyebab Allah butakan mata hati seseorang? Apa penyebab Allah butakan mata hati seseorang? Kata beliau, setidaknya ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu butakan mata hati seseorang. Pertama, Allah butakan mata hati seseorang itu apabila dia berbuat dosa, namun dia menunda-nunda taubatnya. Dia tahu dia salah, dia tahu dia berdosa, namun dalam benak pikirannya nanti dia bertaubatnya.
dia selalu menunda-nunda taubat, orang tersebut, kata Imam Hasanul Basri, Allah akan butakan mata hatinya. Lalu yang kedua, kata Imam Hasanul Basri, penyebab Allah Subhanahu wa taala membutakan mata hati seseorang itu ialah dia itu berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Dia punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Dia belajar, dia ikut majelis, dia ikut pengajian di mana-mana, namun tidak diamalkan ilmu yang didapatnya. Ini penyebab Allah butakan mata hatinya. Al-ilmu bila amal kasyajarah bila thamar. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa berbuah. Ini Allah Ta'ala juga mematikan hati, membutakan hati orang yang berilmu namun tidak beramal. Lalu yang ketiga, kata Imam Hasanul Basri, Allah butakan mata hatinya, Allah matikan mata hatinya, itu orang yang beramal namun tidak ikhlas. Dia mampu beramal, dia rajin amaliyahnya, dia rajin tahajudnya, dia rajin mengajinya, namun tanpa keikhlasan. Jadi dalam khazanah agama kita tidak cukup cuma ilmu dan amal, harus dibarengi dengan keikhlasan. Lalu yang keempat, kata Imam Hasanul Basri, Allah Subhanahu wa taala itu mematikan hati manusia, Allah butakan mata hati manusia. Yang keempat, kata beliau, orang itu menerima rezeki Allah namun dia tidak bersyukur. Dia menerima rezeki, dia memakan rezeki yang Allah berikan kepada dia, namun dia tidak bersyukur. Jadi rezeki Allah, karunia Allah itu dengan syukur ibarat dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan Adam dan Hawa. Tanpa adanya Adam dan Hawa, tidak akan terlahir banyak manusia. Begitu juga tanpa adanya syukur, nikmat yang Allah berikan itu akan sia-sia. Bahkan Allah ancam orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih bagi orang yang Allah berikan nikmat namun tidak bersyukur. Lalu yang kelima, kata Imam Hasanul Basri, Allah Subhanahu wa taala mematikan mata hati manusia, membutakan mata hati manusia. Yang kelima, kata beliau, orang itu tidak ridha dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha ini lebih fatal daripada tidak syukur. Orang yang tidak syukur sudah Allah ancam azab yang pedih. Namun orang yang tidak ridha ini lebih parah lagi. Derajatnya lebih rendah lagi daripada orang yang tidak syukur. Karena kalau orang tidak ridha, mulutnya itu akan mudah mencela dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini lebih parah tidak ridha dibandingkan tidak syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara rezeki atau karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat jelas dalam Quran surah Asy-Syura ayat 27. Asy-Syura ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau basatal rizqa li'ibadihi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Apa kata Allah? Jikalau Allah lapangkan, luaskan rezeki bagi semua hamba-hambanya. Jadi tidak ada manusia yang sempit rezekinya. Allah luaskan semua rezeki manusia. Labagaw fil ardi. Niscaya manusia itu lampau batas di permukaan bumi. Jadi Allah sudah menyatakan jikalau manusia itu diberi keluasan rezeki, semuanya Allah ratakan, Allah berikan keluasan rezeki, labagaw fil ardi, niscaya mereka lampau batas di permukaan bumi. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Namun Allah memberikan rezeki dengan kadar sesuatu yang Ia kehendaki.
Jadi ada orang yang Allah kategorikan orang kaya, ada orang miskin. Itu biqadri mayasa, dengan qadar Allah, sesuatu yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah itu dengan hambanya sangat mengetahui dan sangat melihat. Lalu yang terakhir kata Imam Hasanul Basri, penyebab Allah butakan mata hatinya, penyebab Allah matikan mata hatinya, itu penyebab yang terakhir, dia sering menguburkan manusia, namun tidak mengambil pelajaran daripadanya. Dia sering menghadiri acara pemakaman, dia sering menghadiri orang-orang yang meninggal dunia, namun tidak mengambil pelajaran daripadanya. Ini kata beliau, orang yang juga Allah butakan mata hatinya. Karena waqafa bil mauti wa'idha, cukuplah dengan kematian itu sebagai pemberi nasihat. Karena nasihat kematian ini nasihat yang paling simpel namun sangat padat dan berisi. Orang yang mengambil nasihat dengan kematian itu sudah lebih dari cukup. Waqafa bil mauti wa'idha, cukuplah dengan adanya kematian sebagai pemberi nasihat kalian. Di orang yang mau mengambil ibarah daripada kematian saudaranya, akan muncul dalam hatinya itu zuhud dengan dunia. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, innal qabra awwalu manasilil akhirat. Kata Rasulullah SAW, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manasilil akhirat, awal tempatnya di akhirat. Fa in naja, jika kalian selamat di kubur, maka sesudahnya itu akan lebih mudah. Namun jika kalian tidak selamat dalam kubur, maka sesudahnya itu pasti akan lebih sulit. Jadi awal seseorang itu di kuburnya. Kalau kuburnya Allah beri nikmat, ada harapan di akhirat nantinya juga Allah beri kenikmatan. Namun jika dalam kuburnya Allah Ta'ala azab, maka bisa dipastikan di akhirat nantinya jauh lebih dahsyat lagi azabnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.